Selamat datang di Friday Class Homeschooling Kak Seto Surabaya. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kegiatan Friday Class dengan Kak Firda hari ini. Nah, kegiatan Friday Class kita hari ini adalah kerajinan, yang mana adik-adik hari ini akan memanfaatkan salah satu bahan yang bisa didaur ulang nih. Ayo, kira-kira apakah itu? Ya, hari ini kita akan membuat celengan uni kardus. Nah, berarti salah satu bahan yang akan kita gunakan hari ini adalah kardus nih. Yang mana kardus mungkin banyak ya di rumah adik-adik, dan kita akan mengubahnya nih menjadi sebuah barang yang bisa bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Nah, kalau gitu langsung aja disiapkan kardusnya ya adik-adik ya. Kalau begitu langsung aja kita ke alat dan bahan serta proses pembuatannya. Oke adik-adik, nah di sini Kak Firda ditemani sama Kak Devina nih akan menjelaskan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat celengan uni kardus. Yang pertama, bahan utamanya kita butuh apa Kak Devina? Oke, untuk bahan yang pertama nih, bahan utamanya kita tentunya ada kardus. Nah, kardus ini yang akan kita gunakan untuk nantinya membuat celengan seperti itu. Oke, jadi kardus utuh ya Kak Devina ya. Kemudian kita potong-potong aja menjadi beberapa bagian dulu nih sebelum kita ukur dan kemudian kita gunting lagi. Nah, selanjutnya selain kardus kita butuh apa? Kita juga butuh lem tembak. Nah, lem tembak ini untuk merekatkan antara kardus tadi. Jadi setelah kardus ini sudah dibentuk pola, kemudian dipotong, nanti kita rekatkan menggunakan lem tembak. Nah, di sini kalau adik-adik di rumah tidak ada lem tembak, nah adik-adik juga bisa menggunakan lem putih. Lem putihnya merek apa saja ya? Bisa merek seperti yang Kak Devina pegang atau merek-merek lainnya. Oke, nah selain lem ya adik-adik ya, kita juga butuh perlengkapan mewarnai dan menggambar tentunya. Yang pertama, Kak Firda memiliki beberapa spidol. Jadi ini spidol warna gold, silver, dan juga putih, tapi ini opsional aja. Kemudian Kak Firda juga memiliki spidol lengkap ya, full color 12 buah. Nah, yang mana nanti sih sebenarnya bahan utamanya yang paling adik-adik butuhkan adalah spidol yang berwarna hitam nih. Karena kita gunakan untuk menggambar di permukaan kardus nih nantinya. Begitu ya. Nah, selain itu, selain perlengkapan mewarnai, Kak Firda juga membutuhkan gunting dan juga cutter. Ini boleh salah satu, tapi juga boleh dua-duanya ya adik-adik ya. Kemudian yang paling penting banget yang harus kalian siapkan, yaitu penggaris panjang nih adik-adik ya. Nah, ini untuk mengukur nanti ya, berapa ukuran celengan kardus yang akan kita buat. Lebarnya, tingginya pasti kita membutuhkan penggaris. Kemudian ini juga sebagai hiasan aja, opsional. Ini ada beberapa pita berwarna-warni. Nah, yang mungkin warnanya senada ya dengan kardusnya. Tapi kalau misalkan adik-adik mau menggantinya dengan renda ataupun dengan hiasan lainnya, boleh banget nih. Nah, yang terakhir Kak Firda juga menyiapkan beberapa media gambar nih adik-adik. Barangkali adik-adik mau membandingkan ya nantinya ya, atau sebagai mempermudah adik-adik aja untuk membuat celengan kardusnya. Tapi ini tidak wajib ya adik-adik ya. Jadi nanti Kak Firda dan Kak Devina akan tutorial celengan uni kardus dengan menggunakan gambar tangan dan juga dengan menggunakan media gambar seperti ini. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kayaknya sederhana ya Kak Devina ya. Pasti adik-adik punya ya semuanya ya di rumah ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya. Baik adik-adik, kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi di sini Kak Firda sudah menyiapkan kardus. Nah, untuk langkah yang pertama kita balik ya kardusnya ya. Jadi yang kita gambari dan kita ukur adalah permukaan yang ada gambarnya ya. Jadi karena nanti celengannya akan menghadap ke dalam, jadi yang bagian ini nanti akan berada di luar. Makanya kita balik seperti ini.
Kemudian kita tentukan ukuran celengan kardusnya ya. Di sini Kak Firda ingin membuat yang agak sedikit besar. Jadi Kak Firda mau membuat celengan dengan panjang sekitar 22 cm. Kita ukur dengan menggunakan penggaris ya adik-adik ya. Oh, ternyata kardusnya tidak cukup. Kak Firda akan membuat 18 cm aja. Nah, kita garis, boleh menggunakan pensil ataupun menggunakan spidol kecil seperti Kak Firda, boleh ballpoint juga boleh. Selanjutnya untuk lebarnya, Kak Firda membuat lebar dengan ukuran 7 cm ya adik-adik ya. Jadi karena lebarnya memiliki 4 sisi, jadi Kak Firda akan membuat ukuran 7 cm dikali 4. Jangan lupa adik-adik beri tanda ya, seperti ini. Terus kita berlakukan kelipatan 7 sampai 4 kali ya adik-adik ya. Nah, kita sudah menemukan 4 sisi ya dengan ukuran yang sama, yaitu 7 cm. Jangan lupa adik-adik tambahkan lagi 2 cm atau 3 cm sebagai penutupnya. Kita ulangi ya adik-adik ya dengan langkah yang sama. Jadi tadi bagian atas, supaya nanti benar-benar simetris, jadi kita ulangi dengan menggunakan kelipatan 7 di bagian bawahnya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa tarik garis ya adik-adik ya. Untuk tingginya boleh menyesuaikan dengan selera ataupun keinginan adik-adik ya. Usahakan untuk garisnya lurus ya adik-adik ya. Pelan-pelan aja. Kemudian kita tarik garis untuk bagian lebar 7 cm, mulai dari 7 cm yang pertama sampai ke lapisan keempat. Baik, nah adik-adik, jadi nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat untuk tingginya sudah kita ukur dan juga lebarnya kita memiliki 4 sisi atau 4 bagian ya, yang berukuran 7 cm dan juga ada lebihan 2 cm. Kemudian tinggal kita gunting terlebih dahulu. Atau kalau misalkan adik-adik kesulitan karena tekstur kardus yang terlalu tebal, jadi adik-adik bisa menggunakan cutter ya adik-adik ya. Untuk adik SD mungkin bisa diawasi sama orang tua ya, atau saudara yang lebih besar. Hati-hati ya adik-adik ya. Coba kita cutter ya, barangkali lebih mudah nih untuk adik-adik. Wah, lebih mudah guys. Oke, jadi ternyata lebih mudah menggunakan cutter ya adik-adik ya.
tinggal kita sesuaikan dengan yang sudah kita ukur. Oke, selanjutnya tinggal kita rapikan ya adik-adik ya. Barangkali ada sisi-sisi yang kurang rapi atau kurang lurus. Baik, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita masih membutuhkan penggaris ya. Kita lipat untuk bagian yang sudah kita gambar ya adik-adik ya. Jadi kita lipat seperti ini sesuai dengan ukuran garis yang sudah kita gambar tadi. Nah, jadi kita lipat agar nanti bisa membentuk seperti tabung ya adik-adik ya. Oke adik-adik pelan-pelan aja, jadi sesuaikan garis aja. Jadi barangkali nanti kurang maksimal enggak apa-apa, yang penting nanti bisa membentuk persegi ya adik-adik ya. Oke, jadi ini sudah kita lipat sesuai dengan bagian yang sudah kita gambar. Nah, jadi nanti kurang lebih kita akan membuat bentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan aja dengan cara dilem. Begini ya adik-adik ya. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat penutupnya di bagian atas dan bawah. Jadi kita sesuaikan dengan lebarnya ya adik-adik ya. Tapi di sini adik-adik jangan terlalu mepet. Kalau tadi lebarnya adalah 7 cm, berarti adik-adik nanti bisa menggunakan ukuran yang lebih besar. Tadi kita membuat lebarnya ukuran 7 cm ya adik-adik ya. Ini Kak Firda membuat tutupnya dengan ukuran 10 cm atau bisa adik-adik lebihkan juga boleh ya. Jadi nanti ketika kita sudah tempelkan di atas permukaan tutupnya, jadi nanti bisa kita gunting aja nih daripada nanti kekecilan ya adik-adik ya. Nah, kita siapkan dulu sebelum kita lem. Kita gunting untuk tutup atas dan bagian bawahnya. Atau barangkali adik-adik mau membuat dengan bentuk-bentuk yang lucu-lucu, barangkali nggak kotak ya seperti Kak Firda, boleh. Misalkan mau bentuk lingkaran, bentuk segitiga, boleh banget ya. Silakan disesuaikan dengan kreativitas adik-adik. Oke, nah kita rapikan dulu. Selanjutnya kita ambil lagi ya untuk bentuk utama celengan kardusnya. Jadi kita lipat seperti bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti kita tinggal merapikan aja ya adik-adik ya. Berarti kita lem dulu ya untuk bagian penutupnya. Bagian perekatannya kita lem dulu.
Oke, hati-hati ya adik-adik ya, karena yang menggunakan lem tembak ini pasti panas. Oke, kita sesuaikan dengan bentuknya. Oke, jadi kurang lebih sudah berbentuk persegi ya adik-adik ya. Tinggal kita tambahkan, barangkali kurang rekat. Kita tunggu sebentar sampai merekat dengan sempurna. Oke, langkah selanjutnya kita nanti akan tempelkan seperti ini ya adik-adik ya. Nah, untuk bagian atas dan bagian penutupnya. Nggak apa-apa kalau garisnya di luar karena nanti kita akan gunting. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kita akan rekatkan. Jadi yang Kak Vida rekatkan ini bagian permukaan badan celengannya. Oke, nah kita akan buat penutupnya ya, tapi karena kita akan memanfaatkannya sebagai celengan, jadi kita buat dulu nih lubang uang koinnya ya, atau lubang uang celengannya. Nah, adik-adik perkirakan sendiri ya nanti ya. Oke, jadi kayaknya membutuhkan cutter ya adik-adik ya, karena di bagian tengah ini susah banget kalau misalkan mau adik-adik gunting. Nah, setelah itu tinggal kita pasangkan, kita paskan di bagian tengah ya. Jadi tinggal kita lem nih kayak tadi permukaannya. Nah, tinggal kita paskan di tengah ya adik-adik ya. Baik, nah selanjutnya tinggal kita gunting ya bagian yang tidak kita gunakan atau bagian yang sisa. Tinggal digunting sesuai dengan bentuknya. Nah, jadi barangkali nanti untuk sisa potongan atau bekas potongan yang seperti ini bisa kita tutupin dengan menggunakan pita ataupun renda-renda ya adik-adik ya, supaya lebih rapi dan cantik. Ulangi langkah yang sama pada penutup atasnya yang sudah kita gambar lubang uang yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya hasilnya ya. Ini agak nggak simetris ya, nggak apa-apa karena namanya seni ya, jadi bermacam-macam ya. Pokoknya ada lubang di tengah dan bisa dimasukkan koin. Jangan terlalu besar ya lubangnya ya, karena takutnya nanti apa yang sudah kita masukkan bisa keluar lagi. Nah, selanjutnya untuk menutupi ketidaksempurnaan ini ya kan, kita akan membalutnya dengan pita ataupun renda ya adik-adik ya. Jadi supaya nanti finishingnya terlihat lebih rapi. Nah, di sini Kak Vida sudah menyiapkan pita berwarna emas, kuning emas ya. Jadi Kak Firda akan menutupi bagian tepi-tepi atau bekas potongan ya, bekas guntingan ini dengan menggunakan pita. Nah, kita tempelkan pelan-pelan aja ya, terutama yang menggunakan lem tembak. Atau kalau misalkan kalian mau hasilnya lebih rapi dan bisa sabar, mungkin bisa menggunakan lem putih ya adik-adik ya. Karena lem putih itu tidak berbekas meskipun nanti lebih lama keringnya.
Oke adik-adik, ini sudah dilapisi dengan pita-pita ya. Jadi ini memang warnanya tidak terlalu terlihat karena dia modelnya model pita yang transparan. Tapi kalau misalkan adik-adik mau yang terang banget nih, bisa ya untuk menggunakan pita atau renda dengan tekstur yang seperti ini. Jadi terlihat lebih rapat dan gonjreng begitu ya adik-adik ya, sesuai selera adik-adik. Oke, nah langkah selanjutnya kita tinggal menghias nih beberapa bagian yang terlihat kosong. Jadi adik-adik tinggal menentukan bagian depannya seperti apa. Jadi ini karena batas atau bekas garis, bekas potongannya itu Kak Firda beri pita. Jadi Kak Firda tentukan untuk bagian depannya yang bagian ini. Nah, tinggal kita hias nih sesuai dengan selera dan kreativitas adik-adik. Nah, jadi di sini untuk penghiasan langkah yang pertama, Kak Firda menggunakan potongan kardus ya, yang mana akan langsung nih Kak Firda gambar sesuai dengan karakter yang Kak Firda inginkan. Nah, jadi barangkali adik-adik bisa mencontoh beberapa gambar ya, yang sudah adik-adik temukan. Kak Firda ingin menggambar gambar yang gampang-gampang aja. Nah, karena ini Kak Firda masih menggambar dan mewarnai ya, untuk langkah atau cara dalam penghiasan celengan unik kardus yang pertama, Kak Devina akan menjelaskan cara yang lain ya adik-adik ya, yang lebih praktis selain kita menggambar. Oke, langsung aja ya adik-adik, perhatikan dulu nih tutorial dari Kak Devina. Oke adik-adik, di sini Kak Devina akan membuat pola penghiasan yang kedua. Nah, pola yang kedua ini nanti Kak Devina akan menggunting sesuai gambar, kemudian akan ditempelkan pada kardus yang sudah tersedia. Nah, ini Kak Devina akan memilih salah satu gambar. Ini Kak Devina mau menggunakan gambar apa ini ya? Beruang. Nah, kemudian kita gunting lagi sesuai pola gambarnya. Nah, ini sudah tergunting ya pola gambarnya. Kemudian kita akan tempelkan pada kardus. Nah, di sini Kak Devina menggunakan lem putih. Kita oleskan lem putih ke seluruh bagian
pola gambar. Nah, setelah teroleskan lem, kemudian kita tempel. Kita tepuk pelan-pelan seperti ini ya, biar gambarnya menempel dengan sempurna. Nah, setelah menempel seperti ini, langsung kita gunting kardusnya. Nah, ini dia hasil gambar yang sudah kita potong. Nah, seperti ini adik-adik ya. Usahakan ketika adik-adik memotong itu harus rapi pinggir-pinggirnya biar nanti lebih bagus ketika ditempel dan dilihat. Nah, adik-adik, di sini adik-adik sudah bisa melihat ya, ini adalah gambar yang sudah dibuat oleh Kak Devina. Jadi ada gambar beruang, kemudian juga di sini Kak Devina membuat rumput untuk hiasan lainnya. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita tempelkan ke celengannya. Nah, ini sudah ada celengan yang sudah yang tadi Kak Devina sudah buat. Kemudian kita tinggal tempel aja menggunakan lem tembak. Ini rumputnya sudah Kak Devina tempel ya, nanti akan seperti ini hasilnya. Usahakan ketika adik-adik membuat pola gambar, nah gambarnya menutupi sisi-sisi dari celengannya ini. Nah, biar agar tidak terlalu kosong atau sepi ya. Nah, kalau gambarnya full, nah nanti akan terlihat penuh. Nah, selanjutnya Kak Devina akan memberi lem pada gambar yang kedua. Usahakan adik-adik memberi lem secara merata. Oke, setelah diolesi lem, langsung saja kita tempel lagi pada celengan. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Gimana, lucu kan? Karena gambarnya sudah besar-besar semua ukurannya, jadi celengan ini terlihat full oleh gambar. Hanya sedikit bagian yang terlihat kosong. Oke, sekarang kita lanjutkan ke Kak Firda. Oke adik-adik, ini tadi adalah gambar yang Kak Firda buat ya. Jadi Kak Firda menggambar ikan nih, ikannya gembul banget ya. Jadi Kak Firda akan menempelkan di bagian celengan yang sudah Kak Firda buat. Jadi gambarnya lebih besar Kak dari permukaan badan celengan, gak masalah. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja nih kalian mau model yang seperti apa. Jadi meskipun nanti gambarnya lebih besar ya dari badan celengannya, gak masalah ya. Namanya seni, pasti suka-suka dan sesuai dengan kreativitas. Oke, kita tempel dulu ya. Jadi Kak Firda pengen masangnya seperti ini. Jadi nanti ekornya melebihi badan celengannya. Nah, kita tempel dulu. Oke, jadi sudah ya seperti ini ya. Untuk sisanya tinggal kita berikan, barangkali kita bisa menghias ya adik-adik ya dengan spidol atau pewarna apapun yang adik-adik inginkan. Nah, ini Kak Firda juga tambahkan spidol putih ya.
Nah, ini tinggal Kak Firda sesuaikan ya dengan pitanya yang berwarna kuning keemasan. Jadi nanti ada nuansa warna kuning. Oke, jadi seperti ini nih hasil dari kreasi celengan unik kardus punya kakak. Nah, adik-adik, ini dia hasil celengan unik kardus yang sudah kita buat. Gimana? Lucu banget kan? Lucu banget nih Kak Devina. Jadi ada berbagai macam karakter ya yang bisa adik-adik lihat di sini dan juga berbagai macam ukuran. Jadi untuk ukurannya bebas, untuk hiasan yang diberikan pun juga bebas. Oke, kalau begitu Kak Firda akan menjelaskan nih tugas adik-adik online. Jadi tugasnya seperti biasanya ya adik-adik ya. Jadi silakan adik-adik memberikan atau mengirimkan foto dokumentasi ketika adik-adik membuat dalam proses pembuatannya, dan kemudian jangan lupa dikirimkan juga ya untuk hasil dari kreasi adik-adik yang sudah dibuat beserta dengan foto diri seperti ini. Gitu ya adik-adik ya. Jadi tugasnya akan Kak Firda tunggu di nomor WhatsApp Kak Firda seperti biasanya sampai hari Kamis minggu depan. Oke, terima kasih Kak Devina. Hari ini kita udah bersenang-senang ya membuat kreasi ini. Semoga kegiatan FC kita hari ini bermanfaat, terutama dalam pengelolaan atau kita bisa merecycle ya Kak Devina ya dari bahan yang tidak kita gunakan yaitu kardus, kemudian diberdayakan menjadi sesuatu yang berguna seperti ini nih. Jadi ini celengan tapi unik banget, lucu ya Kak Devina ya. Oke, kalau gitu sekian kegiatan Friday Class kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class di semester selanjutnya ya adik-adik ya. Karena hari ini adalah kegiatan Friday Class kita yang terakhir nih di semester ini. Jadi Kak Firda doakan ya adik-adik lancar mengikuti UAS di semester genap. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class semester depan. Dadah!